Pertemuan 6 ekonomi mikro, elastisitas penawaran. Kemarin kita sudah membahas mengenai permintaan, sekarang kita membahas mengenai penawaran. Pengertian elastisitas penawaran. Dengan adanya permasalahan ekonomi tersebut, maka mendorong seseorang atau kelompok tertentu untuk menetapkan keputusan terbaik melalui penentuan skala prioritas kebutuhan. Oleh sebab itu, setiap produsen ataupun pelaku ekonomi harus mempunyai pengetahuan mendasar mengenai konsep dan teori di dalam ilmu ekonomi agar prinsip untuk mencapai kesejahteraan ekonomi bisa dicapai dan dirasakan oleh semua orang. Dalam suatu kegiatan ekonomi, harga mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali, baik terhadap penawaran ataupun permintaan. Adanya pengaruh harga terhadap kuantitas yang diminta ataupun ditawarkan inilah yang disebut dengan istilah elastisitas. Suatu elastisitas dari harga adalah dapat mengukur seberapa banyak jumlah barang dan jasa berubah yang disebabkan oleh perubahan harganya. Dengan kata lain, elastisitas penawaran ini mengukur persentase perubahan jumlah penawaran akibat persentase perubahan harga barang dan jasa tersebut. Misalnya, apabila harga suatu sepatu naik 20%, maka kuantitas sepatu yang ditawarkan juga naik sebesar 40%. Dengan demikian, koefisien elastisitasnya dapat dihitung dengan 40% dibagi dengan 20% sama dengan 2. Penawaran dikatakan elastis apabila perubahan barang yang ditawarkan cukup besar diakibatkan oleh perubahan harga barang tersebut. Faktor penentu elastisitas penawaran. Yang pertama, sifat perubahan. Biaya produksi suatu penawaran tidak bersifat elastis apabila dalam meningkatkan kualitas penawaran dilakukan dengan biaya yang tinggi. Yang kedua, jangka waktu analisis. Jangka pendek, yakni pada masa ini jumlah alat produksi yang bisa dipakai dalam kegiatan produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Jangka panjang, yakni pada masa ini jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah atau dikurangi. Yang ketiga, kemampuan seorang penjual atau produsen dalam mengubah jumlah produksi. Jadi ketika permintaannya sudah banyak, penawarannya, jika si produsen ini menambah penawaran harganya, maka harganya bahan bakunya misalnya naik, atau alat untuk memproduksi ini sudah full kapasitas, maka si produsen tidak dapat menambah penawaran barang tersebut. Jadi kemampuan seorang penjual atau produsen dalam mengubah jumlah produksi. Stok persediaan. Ini terkait dengan persediaan yang ada di produsen. Yang kelima, kemudahan dalam substitusi faktor produksi atau input. Ini terkait dengan kinerja dari karyawan produksi, apakah masih sanggup memproduksi atau tidak. Kalau ini tadi terkait dengan bahan baku dan alat, kalau ini terkait dengan kinerja dari karyawan di pabrik atau di produksinya. Ketiga, derajat kepekaan penawaran atau elastisitas penawaran. Metode titik tengah. Ini sama dengan elastisitas. Elastisitas yaitu persentase perubahan kuantitas barang yang ditawarkan dibagi dengan perubahan harga. Elastisitas titik atau point elasticity sama dengan ES. ES ini adalah S-nya adalah supply. Elastisitas supply atau elastisitas penawaran sama dengan perubahan kuantitas dibagi dengan perubahan harga dikali dengan harga yang mengalami kenaikan dibagi dengan kuantitas yang mengalami perubahan atau kenaikan. Di sini juga ada rumus yang lebih panjang terkait dengan elastisitas penawaran atau biasa disebut dengan
ES. Sama dengan kuantitas yang berubah dikurang dengan kuantitas sebelumnya dibagi dengan kuantitas yang berubah ditambah dengan kuantitas sebelumnya dibagi dengan 2. Dibagi lagi dengan harga yang berubah dikurangi dengan harga sebelumnya dibagi dengan harga yang berubah ditambah harga sebelumnya dibagi dengan 2. Di sini ada contoh soal. Titik A dan B. Harga $20 dengan kuantitas 50. Harga $25 dengan kuantitas 80. Ingat, ini adalah penawaran. Penawaran itu berbanding lurus terhadap harga dan kuantitas. Semakin harga tinggi, maka penawarannya akan semakin banyak atau kuantitasnya semakin banyak. Berbeda dengan hukum permintaan. Jadi ketika harga 20, permintaannya menjadi 50. Ketika harga 20, penawaran menjadi 50. Barang yang tersedia 50. Ketika harga 25, barang yang tersedia adalah 80. Tentukan elastisitas penawaran dari titik A ke B dan titik B ke A dengan menggunakan metode titik tengah atau main point method. Titik A ke B. Jadi kita lihat ini adalah titik A ke B, di mana harga yang sudah berubah, di mana kuantitas yang sudah berubah yaitu 50 menjadi 80. Kuantitas yang sudah berubah, Q2-nya 80. Q1-nya 50 dibagi dengan Q2-nya 80 ditambah Q1-nya 50 dibagi 2. Jadi 80 ditambah 50, 130 dibagi 2. Didapat 65. 80 dikurang 50 sama dengan 30. Jadi 30 per 65. Nah, ini price yang sudah berubah yaitu 25 dikurang dengan price sebelumnya P1 sebesar 20 dibagi dengan price yang sudah berubah yaitu 25 ditambah dengan price sebelumnya 20 dibagi 2. 25 ditambah 20, 45 dibagi 2 didapat 22,5. Dan ini 25 dikurang 2 sama dengan 5. Jadi didapat di sini elastisitas penawarannya 30 dibagi 65 per 5 dibagi 22,5. Nah, karena ini pembagian, kita tinggal balik. Jadi 30 per 65 dikali 22 per 5. Didapatlah elastisitas penawaran sebesar 2,08. Yang kedua, dari titik B ke titik A ini tinggal diubah aja. Dari titik B ke titik A yang tadinya harganya 25,80 menjadi 20,50. Q2-nya berapa? Q2 itu kan yang A. Q2-nya ini 50. Terus Q1-nya 80. Jadi 50 dikurang 80 dibagi dengan Q2 tadi berapa? 50 ditambah dengan 80 dibagi 2 sama dengan 65. Nah, di sini 50 dikurang 80 sama dengan minus 30. Nah, yang kemudian itu P2. P2-nya kan dari sekarang kan titik B ke A. Berarti P2-nya yaitu $20. Dikurangi dengan P1-nya $25 dibagi dengan P2-nya berapa? 20 ditambah dengan P1-nya 25 dibagi 2. Jadi didapat di sini sama, yaitu elastisitas penawarannya 2,08. Dengan metode nilai tengah atau midpoint method, hasil elastisitas penawaran dari titik A ke B maupun dari titik B ke A akan ditetapkan sama, yaitu sebesar 2,08. Variance kurva penawaran. N sama dengan 0 disebut dengan elastisitas sempurna. Walaupun terjadi perubahan harga, perubahan barang yang ditawarkan tetap sama, tidak berubah. 0 kurang dari N kurang dari 1 disebut dengan inelastis. Penjual kurang peka terhadap perubahan harga sebesar 1%, sehingga terjadi perubahan barang yang ditawarkan sebesar kurang dari 1%. Jadi ketika
harga berubah, mau naik mau turun plus 1%, maka barang yang ditawarkan ini kurang dari 1%. N sama dengan 1, disebut dengan elastisitas uniter. Setiap perubahan harga sebesar 1% terjadi perubahan barang yang ditawarkan sebesar 1%. Jadi ini berbanding lurus. Ketika harga naik atau turun sebesar 1%, maka akan berubah sebesar 1%. 1 kurang dari N kurang dari tak terbatas, disebut dengan elastisitas. Penjual peka terhadap perubahan harga sebesar 1%, sehingga terjadi perubahan barang yang ditawarkan sebesar lebih dari 1%. N sama dengan tak terbatas, elastisitas sempurna. Walaupun tidak terjadi perubahan harga, perubahan barang yang ditawarkan selalu berubah-ubah. Di sini ada gambar terkait dengan inelastisitas sempurna atau sama dengan 0. Suatu harga naik tidak akan mengubah kuantitas yang ditawarkan. Jadi ketika harga ini dari 4 ke 5 maupun ke 6, maka si kuantitasnya ini tidak akan berubah. Dia tetap 100. Penawaran inelastisitas atau elastisitas kurang dari 1. Kenaikan harga sebesar 22%, jadi dari 4 ke 5 ini mengakibatkan penurunan kuantitas yang ditawarkan sebesar 10%. Jadi tadinya 110 menjadi turun jadi 100. Karena apa? Elastisitasnya kurang dari 1. Jadi kenaikan sebesar 22%, dia menurunkan sebesar 10%. Penawaran elastisitas uniter. Elastisitas sama dengan 1. Kenaikan harga sebesar 22% mengakibatkan penurunan kuantitas yang ditawarkan sebesar 22%. Jadi dia naik dari 4 ke 5, kemudian dia turun sebesar 22%. Dimana karena elastisitasnya sama dengan 1. Ketika dia naik 22%, maka dia akan turun sebesar 22% juga. Kalau misalnya dia naik 10%, maka kuantitas barang yang ditawarkan juga turun sebesar 10%. Penawaran entitas lebih dari 1. Kenaikan harga sebesar 22% mengakibatkan penurunan kuantitas yang ditawarkan sebesar 67%. Jadi ini mempengaruhinya lebih dari 1%. Jadi ketika dia 22 naiknya, maka turunnya ini bisa lebih banyak, bisa di atas 22, yaitu 50, 60, 80, dan seterusnya. Perlu kita ketahui bahwa dalam dunia nyata elastisitas yang terjadi hanya 2, yakni inelastis dan elastisitas sempurna.